jangan ajari anak tentang cinta. Kenapa? Kenapa emang nggak boleh? Iya, anak itu harus dikasih tahu tentang cinta. Dengar lah, nggak dengar itu suara dia pemerintah. Nanti anak adik bangun. Loh, orang itu nggak dengar. Dengar. Pelan. Inilah. Kuatkan sikit. Nanti bangun ya Indah. Ya udah. Kenapa? Nggak boleh anak-anak itu tahu cinta. Jadi masa nggak boleh? Cinta yang kayak mana dulu Ya kan udah. gitu. Ya iya, cinta yang kayak mana dulu? Cinta yang kayak mana yang maksud itu yang kayak mana cintanya? Ya cinta kepada kedua orang tuanya, cinta Tuhan, cinta Rasul, cinta Quran. Ya itu yang betul. Ya maksud Mas kan yang negatif lah, bukan yang positif. Marah-marah. Ya bukan marah-marah. Ya maksudnya boleh nggak cinta yang Ya enggak lah. Cinta sama lawan jenis gitu. Aneh. ada nggak orang tua yang kayak gitu? Mereka menganggap sepele sih. Mau sebenarnya kemana? Ya misalnya kayak lagi main gitu, ada kawan sebayanya yang lawan jenis, terus tiba-tiba kayak si anak ini mau deket-deket gitu. Sebenarnya kan apa namanya, naluri anak itu untuk main deket gitu. Suara adik lebih pelan dari ngajinya Aidan. Enggak lo, dengar mereka. Oke, coba ulangin dulu biar mama itu mama saja nggak apa di sini. Nggak dengar. Dengar. Rugi. Nah, Ya itu tadi, jadi kan setiap anak itu kan memang nalurinya kayak misalnya kalau ada mau dekat sama orang tuh kayak diginikan lah, dipegang lah gitu kan. Tapi terus tiba-tiba ada orang dewasa nah bilang, terus kayak dibilang cium-cium, terus kayak ih cewekan. Nah itu yang bikin jadi anak itu secara nggak langsung tuh dia belajar gitu loh. ya, dan anak itu tanpa kita ajari dia belajar dari apa yang kita lakukan. Ya, anak itu peniru akut sih. Gitu ya, itu maksudnya yang Mas bilang jangan ajari anak itu cinta. Mungkin menurut kita nggak ada aku ngajarin anakku cinta masih kecil, tapi di sisi lain secara nggak sadar ketika anak kita bertemu dengan anak orang lain yang berbeda jenis, ya disuruh peluk, cium, itu sama aja kita mengajarkan cinta kepada anak dengan sedini mungkin bagi sebagian orang orang masih anak-anak kok, tapi bagi anak-anak itu terdoktrin di kepalanya bahwa boleh peluk, boleh cium lawan jenis, gitu nggak sih? Iya, itu jadi terbawa saya usah. Jadi dia nanti akan bingung dengan batasan-batasan mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Jadi dia menganggap sesuatu peluk cium itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh orang lain gitu. Padahal kan peluk cium itu ya kalau untuk anak kecil dan bahkan sampai dia dewasa pun itu bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu kayak orang tuanya kayak gitu. Nah ya betul. Kita boleh mengajarkan peluk cium itu kepada orang tuanya ya, atau kepada siapa lagi yang ini, yang apa sih namanya, tolong dibantu mama sini. Ya udah orang tuanya aja, kakek nenek gitu sih ya, keluarga yang terdekat. Karena keluarga jauh pun pokoknya selama dia nggak kenal jangan mau. Ya, Soalnya juga zaman sekarang tuh ngeri sih.
Iya, Ada cuma orang yang terlihat normal, biasa-biasa aja, tapi ternyata ada penyimpangan seksualnya. kenapa banyak sekarang orang-orang seperti itu? Ya mungkin salah satunya itu tadi, ya nggak sih? Terlalu dini mengenalkan cium ke yang bukan lawan jenisnya, atau yang dia nggak tahu. Jadi anak-anak kita secara nggak langsung nanti jumpa kawan, misal anak-anak kita laki-laki jumpa ada teman umahnya, teman ibunya, terus cium-cium, ibunya cium, jumpa sana cium-cium, omnya cium, semua dicium, kita ajarkan cium. Terakhir dia belajar bahwa setiap jumpa orang itu ya dicium gitu. Bahaya sih. Bahaya kan? Nah itu. Jadi boleh nggak ngajarkan itu sama anak-anak? Walaupun kita nggak ngajarkan, jangan. Terkadang kita nggak sadar bahwasannya kita itu udah mengajarkan anak tentang itu. Jadi apa pesannya? Iya, itu diajarkan anak tentang batasan-batasan yang boleh dilakukan. Jadi nggak perlu nggak kita mengajari cinta kepada anak, cinta yang tanda kutip. Jadi gimana dia tahunya? Tapi tadi Mama bilang jangan ajari. Iya, nanti setelah dia besar gimana? Akan ada masanya kita jadi sahabat. Pernah nggak sih dengar? Misalnya kayak anak usia segini sampai segini jadilah teman, jadilah ini gitu. Nah, kita akan masuk di tahap ketika kita menjadi sahabat. Gini, cinta itu sebenarnya naluri sih. Oh itu naluri ya, nggak perlu kita ajarkan ya. Tapi sebisa mungkin kita kasih rasa cinta, kasih rasa sayang, sehingga dia udah dapatkan di keluarga, jadi dia nggak butuh lagi dari luar gitu. Nah, jadi kalau dia udah dapet cinta yang kayak mana ya, dia rasanya tuh dia kayak udah bahagia gitu, udah kebutuhannya itu udah terpenuhi, sehingga dia tumbuh menjadi anak yang ceria, yang bahagia. Nah, sampai satu hari nanti kalau dia udah mungkin di masa-masa puber ya, tuh dia udah mulai kayak mengalami perasaan-perasaan kayak gitu, dia terbuka sama kita orang tuanya gitu. Terus dari situlah kita ajari, nggak apa-apa, perasaan itu normal, yang penting dijaga, digini-gini kan gitulah, tidak terlalu mendalami seperti itu. Gitu berarti ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Sensitif sih masalah ini, dan memang kita nggak bisa anggap kayak remeh, Karena sekarang zamannya gila lah, zaman gila, zaman edan, yang kita tuh nggak tahu mana orang baik, mana orang jahat, mana yang normal, mana yang kadang sesuatu yang buruk pun bisa terjadi dan bisa dilakukan oleh orang-orang yang kita kenal dekat, misal gitu, yang mudah-mudahan kita dijauhkan ya. Makanya sekarang tuh banyak orang tua yang nggak akrab sama anaknya, yang anaknya masih kecil tuh sudah menumbuhkan rasa benci kepada orang tua. Ya enggak sih? Ada kan? Ada. Yang dia tuh benci kali sama orang tuanya. Kenapa? Karena orang itu merepet aja orang tuanya, si marah aja orang tuanya, si anak ini merasa salah aja, merasa disuruh aja. Karena terkadang orang tua ini cuman ya orang tua yang tidak mengerti anaknya tuh cuman dia kan ada tipe anak kayak gini, misal
rajin dia nyapu, sebetulnya dia rajin nyapu. Cuma kadang ada orang tua ini yang nyuruhnya itu jadi yang jadi bikin anak-anak itu jadi malas gitu loh anak. Jadi malas sekali nurut sama ini. Itu terjadi sih sama adik. Nah itulah minggat tadinya. Enggak gitu. Cuman kayak nggak perlu dibilangi gitu loh. Ngasih taunya tuh Kalaupun jangan bilangi nggak kayak gitu. ngasih taunya tuh jangan yang kayak gitu. Misalnya kayak ayo ini yuk, kayak gitu misalnya diajak gitu. Jadi jangan kayak seolah-olah kok nggak ngerti sih nyapu rumah misalnya kayak gitu kan. Sapu rumah itu, sapu halaman itu, cuci piring itu. Caranya sih ya. Ayo beresin rumahnya cepet-cepet misalnya kayak gitu. Kayak nggak enak gitu loh. Jadi kita ngerjainnya itu secara terpaksa. Ini pemikiran kita, bukan kita mengajari orang tua ya, tapi apa yang kita rasakan pada saat kita masih kecil, betul ya? Sehingga kita tidak ingin anak kita mengalami apa yang kita rasakan. Nah itu dia. Jadi pernah minggat? Enggak. Ya udahlah. Jangan kayak gitu, nanti jadi pertanyaan sama orang itu. Loh, kan mana tahu gitu loh. Enggak, kadang ada orang yang rasanya pengen minggat aja anak itu. Karena apa, dia di rumah itu macam terkekang gitu loh. Disuruh ya aja aku sama mamaku. Iya, ada yang kayak gitu, tapi nggak sampai kayak gitu mah. Enggak. Ya udah sih. Ya udahlah, sampai sini aja videonya. Jangan ajari anak tentang cinta pada saat dia masih kecil banget, dan itu nggak perlulah kali kita ajari. Gitu aja sih. Kita ajari cinta itu dengan tindakan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.